Shalom Bapak Ibu dan Saudara anggota PADL yang Tuhan Yesus kasihi. Kita sangat bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang menjadi bagian kita semua sampai saat ini. Secara khusus bahwa kita mendapat kesempatan untuk bisa belajar bersama firman Tuhan pagi ini. Sebelum kita membaca dan kita mempelajari Alkitab, saya mengajak kita semua kita merendahkan diri, berdoa mohon hikmat dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada kesempatan ini. Kami sangat bersyukur, memuji, menyembah, dan mengagungkan Engkau. Karena Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami. Engkau hidup dan Engkau berkuasa. Engkau berkuasa di surga, Engkau juga berkuasa di bumi ini. Engkau juga yang berkuasa mengatur setiap jalan hidup kami, baik dan indah, dan memungkinkan kami ada seperti kami ada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan anugerahkan untuk kami bisa belajar bersama firman. Kami mohon kepadamu ya Roh Kudus, terangilah pikiran kami seterang-terangnya dan jelaskanlah firman-Mu. Berilah kami mengertinya, kami mengingatnya, dan kami melakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak kita semua memperhatikan satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Paulus datang juga ke Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita mau belajar dari seorang pahlawan iman. Itulah Timotius. Dia adalah seorang yang hidup dan melayani Tuhan sejak masa mudanya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, Timotius ini adalah seorang yang lahir dan bertumbuh di Listra. Dia memiliki orang tua yang punya latar belakang yang berbeda. Ibunya Eunike adalah seorang yang percaya. Dia berkebangsaan Yahudi, sedangkan bapaknya adalah seorang yang memang tidak percaya. Dia berkebangsaan Yunani dan tidak disebutkan namanya. Kalau ibunya disebutkan Eunike, bapaknya tidak disebutkan namanya. Memang tidak ada informasi lain mengenai ayahnya, sehingga kita tidak tahu apakah dia memang berperan dalam pertumbuhan secara fisik dari Timotius atau tidak. Kita tidak mendapat penjelasan tentang ayahnya. Timotius tidak hanya punya ibu yang bernama Eunike yang juga sudah percaya, tapi justru dia punya nenek yang juga percaya. Dan Bapak, Ibu, Timotius ini termasuk anak yang beruntung. Mengapa? Karena neneknya Lois dan ibunya Eunike itu berperan kuat dalam kehidupan rohani daripada Timotius. Alkitab berkata bahwa mereka mengajarkan kitab suci. Dan pengajaran kitab suci yang disampaikan
Itu disebutkan di beberapa bagian, misalnya Kisah Rasul pasal 16 dalam bacaan kita tadi, 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 14, 2 Timotius 3 ayat yang ke-14 dan 15. Itu mengajarkan atau menyampaikan kepada kita bahwa firman Tuhan yang diajarkan oleh Lois, neneknya, dan Eunike, ibunya, firman Tuhan itulah yang membawa Timotius kepada iman yang sejati, yang membawa dia akhirnya dia percaya dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Di sini Bapak Ibu kita menemukan sebuah teladan yang baik. Bapak Ibu anggota PADL, ada yang sudah punya cucu. Mari teladani Lois bahwa dia terlibat dalam bukan hanya pertumbuhan Timotius secara fisik, tapi terlebih rohaninya. Ambil waktu Bapak Ibu untuk membagikan firman Tuhan yang tentu kita pelajari dalam PA kita. Ya, sampaikan itu kepada cucu. Tetapi juga, mari juga Bapak Ibu yang punya anak yang Tuhan anugerahkan, mari kita berperan seperti Eunike, bahwa Eunike tidak hanya bersyukur bahwa Tuhan mengaruniakan Timotius kepadanya, tapi bahwa dia menyatakan syukurnya dengan memperhatikan iman, keadaan rohani dari anaknya Timotius. Bapak, Ibu, dan Saudara, Lois dan Eunike sungguh berperan membawa Timotius pada keselamatan karena dia beriman, dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari Bapak Ibu, dalam kesempatan ini kita mau memperhatikan beberapa hal terkait dengan Timotius. Yang pertama, kita mau belajar bahwa Timotius menerima panggilan Tuhan untuk melayani saat ia masih muda. Bapak Ibu, di dalam Kisah para Rasul 16 ayat 3 disebutkan, dan Paulus mau supaya ia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang Yahudi daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Perhatikan bahwa Timotius tidak dibesarkan sebagai orang Yahudi. Mengapa? Karena dia baru disunat ketika dewasa. Kalau dia dibesarkan sebagai orang Yahudi, tentu pada masa anak-anak dia sudah disunat. Tapi dia baru disunat oleh Paulus sebelum ada perjalanan misinya yang kedua. Semenjak itulah Timotius menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan dia memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan dalam usianya yang masih sangat muda. Diperkirakan dia sekitar 15 tahun. Bapak Ibu, 15 tahun. Sekitar itu, Timotius sudah memutuskan untuk menyerahkan hidup melayani Tuhan. Puji Tuhan bahwa oleh Lois dan Eunike, Timotius bukan hanya beriman kepada Allah, tetapi dia juga menyerahkan hidupnya sejak masa remaja, masa muda, untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari adalah bahwa Timotius memiliki kehidupan yang dapat diteladani di masa mudanya. Bapak Ibu, dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12, firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian." Bapak Ibu, nasihat seperti ini seharusnya diberikan kepada orang-orang tua yang ada di Efesus. Saya akan Paulus bilang, para orang tua,
Janganlah seorang pun menganggap Timotius itu rendah karena dia masih muda. Menarik bahwa larangan ini tidak diberikan oleh Paulus kepada para tua-tua di Efesus, tapi justru diberikan kepada Timotius. Apa artinya? Artinya sebenarnya yang menentukan seseorang dianggap rendah atau tidak bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Artinya bahwa kalau dia memiliki kualitas hidup rohani yang baik dan nyata dalam hidupnya, maka dengan sendirinya orang lain melihat itu dan menghargai, tidak memandang rendah. Timotius adalah anak rohani dari Paulus. Dia tidak hanya menyertai pelayanan Paulus, tapi juga dia diutus untuk mengembalakan jemaat yang ada di Efesus, yang tergolong jemaat yang besar. Karena Bapak Ibu, zaman itu Efesus adalah kota kedua terbesar dari Imperium Roma atau Kekaisaran Roma. Dan lihat bahwa meskipun Timotius itu masih muda, lihat bahwa Paulus tidak mau kalau Timotius yang dikasihnya itu direndahkan, dipandang remeh oleh jemaat di Efesus. Karena itu Paulus mendorong dia untuk memiliki kualitas yang membuat dia tidak direndahkan, tidak dianggap remeh oleh orang-orang yang ada di Efesus. Bapak Ibu, orangnya masih muda, tetapi memiliki teladan hidup. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu, kita berdoa supaya oleh anugerah Tuhan dari kehidupan kita, di usia apapun kita punya, biarlah kita memiliki teladan hidup yang dapat menjadi berkat untuk orang lain. Selanjutnya Bapak Ibu, bahwa Timotius memiliki mentor rohani pada masa mudanya. Bahwa betul ada Lois dan ada Eunike yang memiliki hubungan darah, yang mengajarkan firman Tuhan, dan yang membuat dia menyerahkan hidup melayani Tuhan. Tapi mari kita lihat bahwa ternyata ada mentor rohaninya yang tidak memiliki hubungan darah, tapi diikat oleh darah Kristus. Perhatikan bahwa atas rekomendasi warga gereja, ia diterima, Timotius diterima menjadi murid Paulus. Tadi dalam bacaan kita, Kisah Rasul 16 ayat 2. Perhatikan bahwa Tuhan mempertemukan Timotius dengan Rasul Paulus di Listra. Itu bukan sesuatu yang kebetulan. Tuhan mengatur itu. Hubungan antara Timotius dan Paulus sangat akrab. Mereka seperti anak dan ayah atau orang tua. Ya, anak rohani dan bapak rohani memiliki hubungan yang dekat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, memang kedekatan hubungan yang diikat dengan hubungan darah itu sangat baik. Dan kita berdoa supaya ada hubungan baik antara orang tua dan anak, kakak beradik, antar saudara. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persekutuan, relasi atau hubungan yang diikat oleh darah Kristus kadang-kadang jauh lebih kuat daripada hanya sekedar hubungan darah atau atas dasar kekeluargaan secara jasmani. Timotius ikut dalam perjalanan pekabaran Injil ke beberapa negara. Ketika Paulus dipenjara selama beberapa tahun, Timotius mendampinginya. Luar biasa. Ada yang lain-lain meninggalkan, misalnya Demas meninggalkan. Timotius tetap mendampingi Paulus, yang membantu menulis surat ke beberapa jemaat, beberapa gereja. Paling tidak ada 6 surat yang mencantumkan nama Timotius sebagai pengarang pendamping. Kita tidak tahu
jelasnya seperti apa. Apa gantian menulis, Paulus menulis capek, Timotius menulis didiktekan oleh Paulus, atau mekanisme praktisnya seperti apa? Yang pasti bahwa ada 6 surat. Memang penulis utamanya adalah Paulus, tetapi Timotius dicantumkan namanya sebagai penulis pendamping. Surat apa saja Bapak Ibu? 1 Tesalonika misalnya, Filipi, 2 Korintus, Filemon, 2 Tesalonika, dan juga Kolose. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa Timotius tidak hanya menjadi jemaat yang maunya dibimbing, dilayani, tapi bahwa dia juga mau aktif mengambil bagian dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu, di sini kita belajar bahwa ada banyak orang juga yang sudah Kristen bertahun-tahun, ingin terus mendapatkan pelayanan, tapi dia sendiri tidak pernah berpikir untuk bisa melayani. Bapak Ibu, tubuh Kristus itu membutuhkan satu terhadap yang lain. Kerohanian kita ditopang oleh pelayanan orang lain. Tapi jangan lupa, keterlibatan kita dalam pelayanan dinantikan oleh orang lain. Mari kita teladani apa yang dilakukan oleh Timotius. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara, hal keempat yang kita bisa pelajari dari Timotius adalah Timotius melayani sebagai gembala sejak dia masih muda. Memang di bagian yang kedua dia menyerahkan hidup melayani Tuhan. Dia menyertai Paulus dalam perjalanan misinya. Tapi sesuatu yang menarik ialah bahwa pada suatu masa, setelah dia meraih pengalaman yang panjang bersama-sama dengan Paulus, maka setelah Paulus keluar dari penjara, Timotius ditugaskan atau diberi tanggung jawab untuk membina gereja di kota Tesalonika. Dia juga terlibat membina gereja di Filipi dan Korintus. Dengan tugas-tugas itu Timotius dipersiapkan untuk menjadi penerus atau melanjutkan estafet dari pelayanan Paulus selanjutnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus mementoring Timotius. Timotius belajar dari Paulus. Tetapi mentoring Paulus terhadap Timotius berhasil. Karena apa? Karena akhirnya Timotius melanjutkan estafet pelayanan Paulus setelah Paulus mati. Sesudah dibina sekitar 10 tahun, Timotius dipercaya untuk menggembalakan umat di kota Efesus. Sementara itu Paulus tinggal di Makedonia, namun kemudian dipenjara lagi di Roma. Pada masa itulah Timotius menerima 2 pucuk surat dari Paulus yang kita miliki sampai saat ini. 1 Timotius itu sekitar tahun 63 sesudah Masehi, dan 2 Timotius sekitar tahun 65. 2 surat ini menunjukkan bahwa walaupun Paulus tinggal berjauhan dengan Timotius, bahkan dalam 2 Timotius, surat yang dalam bahasa kiasan sering disebut dengan surat yang ditulis dengan tinta darah. Kalau 2 Korintus dalam bahasa kiasan itu sering disebut dengan surat yang ditulis dengan tinta air mata. Tapi 2 Timotius itu surat yang ditulis dengan tinta darah. Karena Paulus berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Bapak Ibu, mari kita lihat di sini bahwa kalau Paulus menulis surat sampai 2 kali kepada satu pribadi, itulah Timotius. Maka itu menunjukkan bahwa selain kedekatan,
tapi juga harapan dari Paulus supaya anak rohaninya Timotius ini betul-betul antusias dan efektif melanjutkan pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Dan memang Timotius melakukannya dengan baik, berhasil. Hal yang kelima yang kita bisa pelajari dari Timotius adalah Timotius tetap melayani Tuhan meskipun ia dalam keadaan sakit. Bapak Ibu, kita semua memang tidak ada yang ingin sakit. Tetapi bahwa dalam hidup ini ada saja sakit yang kita alami, termasuk Timotius. Mari kita lihat bagaimana kepedulian Paulus terhadap Timotius dalam 1 Timotius 5 ayat 23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Bapak Ibu, aspek yang kita lihat di sini adalah bahwa pencernaannya terganggu. Boleh jadi ini sakit mah atau gangguan pencernaan, GERD, atau hal yang spesifik. Tapi itu menyebabkan Timotius sering lemah. Bapak Ibu, perhatikan bahwa sekali lagi menunjukkan kedekatan. Karena ada kepedulian Paulus sampai hal-hal yang terkait dengan kesehatan pribadi daripada Timotius. Timotius siap menempuh segala risiko saat mengikuti Paulus sebagai penginjil dalam perjalanan misi kedua. Kalau kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 3, 19 ayat 22, lalu kemudian pasal 20 ayat 4, 2 Korintus 1 ayat 1, ayat 19, menunjukkan bahwa ada banyak risiko yang harus dialami oleh Timotius karena keputusannya melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, Alkitab berkata bahwa kita harus memikul salib kita dan mengikut Tuhan tiap-tiap hari. Ada risiko yang berkaitan dengan harga yang harus dibayar karena iman. Tapi perhatikan bahwa Timotius layak menjadi teladan untuk kita. Bahwa dia menghadapi risiko itu. Dan dia tetap melayani Tuhan. Kesehatannya tidak menghambat dia untuk melayani Tuhan. Risiko-risiko yang dialami tidak menghambat dia untuk melayani Tuhan. Dia tetap melaju. Dia tetap maju dan melayani Tuhan. Perhatikan bahwa ternyata Tuhan memang bisa memakai semua orang. Tuhan bisa memakai anak-anak. Tuhan bisa memakai juga orang muda seperti Timotius. Tuhan juga bisa memakai orang tua. Dan para usia indah sekalipun Tuhan bisa pakai. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan terlebih rindu kalau setiap orang menerima panggilannya dari usia muda. Karena apa? Karena akan lebih banyak lagi karya nyata yang Allah kerjakan di dalam dan melalui kita bagi dunia. Ketika orang muda menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka itu adalah sebuah keputusan yang sangat bijaksana. Bapak Ibu, mari kita berdoa supaya oleh anugerah Tuhan, anak-anak kita, cucu, ataupun orang-orang muda di zaman ini dibangkitkan oleh Tuhan. Pekerjaan Tuhan sementara menantikan orang-orang muda yang mau bekerja melayani Tuhan di gereja, tetapi juga mau bekerja melayani Tuhan di ladang misi. Kita berdoa
Sesuai dengan firman Tuhan dalam Yohanes 4. Ladang sudah menguning, tapi pekerja sedikit. Minta kepada Tuhan yang ampunya ladang itu, supaya dia mengerimkan para pekerja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Timotius melayani Tuhan. Mulai dari masa muda, meski dia dalam keadaan sakit, meski ada risiko, tetapi dia tetap melayani Tuhan. Dan Tuhan pun memberkati, menyertai dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana dengan pelayanan Timotius di akhir? Timotius melindungi umat yang dianiaya di Tesalonika. Ketika terjadi penganiayaan di Tesalonika, Timotius tidak melarikan diri. Ia mendampingi umat yang tergoncang iman di Korintus. Ketika jemaat tergoncang imannya, dia hadir mendampingi. Timotius adalah anak dari sebuah keluarga yang sederhana. Dan luar biasa adalah Tuhan akhirnya mengangkat dia, mengorbitkan dia menjadi seorang pemimpin gereja. Mereka pemimpin gereja di awal-awal, di abad-abad pertama, di mana gereja baru mulai. Timotius muncul sebagai seorang pemimpin. Karena dia dari mudanya telah menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Timotius melayani Tuhan sampai akhir. Dia mengakhiri dengan baik. Finishing well. Ia dibunuh dalam kerusuhan agama pada tanggal 22 Januari tahun 97. Timotius mati syahid di depan kuil Artemis di kota Efesus. Walaupun dia mati syahid karena dibunuh, Timotiuslah yang merintis pekabaran Injil. Dan dia merintis pekebaran Injil yang menjadi cikal bakal gereja hingga masa sekarang. Seorang pahlawan iman yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari Timotius? Pertama, Timotius adalah orang yang belajar firman Tuhan dari masa anak-anak, di bawah bimbingan Lois dan Eunike. Yang kedua yang kita bisa pelajari di sini adalah bahwa iman tumbuh dari pendengaran akan firman. Karena melalui firman yang disampaikan oleh Lois dan Eunike, Timotius sampai kepada iman yang sejati. Percaya kepada Yesus, bertobat, dan diselamatkan. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari adalah bahwa setelah diselamatkan, Timotius menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Bahkan mulai dari masa remaja, dia sudah memberi hidupnya melayani Tuhan. Selanjutnya, apa yang kita bisa pelajari dari Timotius? Bahwa untuk melayani Tuhan dengan baik, dia memberi dirinya, menaklukkan dirinya di bawah mentoring seorang pembimbing rohani yang baik. Itulah Paulus. Amin. Bapak, Ibu, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami datang kepadamu saat ini ya Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Terima kasih untuk keteladanan yang kami pelajari dari hamba-Mu Timotius. Terima kasih bahwa dia mendengarkan firman Tuhan, belajar firman melalui neneknya, melalui ibunya,
tapi juga melalui mentor rohaninya, yaitu Paulus. Olehnya iman yang sejati, percaya kepada Kristus ada dalam hidupnya. Bahwa dia juga setelah diselamatkan, memberi diri melayani Tuhan. Memberi diri dimentoring oleh Rasul Paulus, sehingga dia terlatih melayani Tuhan mulai dari masa remajanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur bahwa oleh anugerah Tuhan dia tetap setia melayani. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan menanggung banyak risiko, tapi dia tetap melayani Tuhan. Bahkan sampai akhir hidupnya, dia mati syahid karena iman kepada Tuhan Yesus. Semua keteladanan ini kiranya Roh Kudus memeteraikan dalam hati dan pikiran kami. Dan tolong kami supaya kami hidup di dalamnya. Tolong kami supaya kami melakukan firman-Mu mengikuti teladan Timotius. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami bersyafaat kepadamu. Pertama-tama kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan semua jajaran pemerintahan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan, Engkau beri hikmat kepada Bapak Presiden untuk terus mengambil keputusan-keputusan yang tepat, membawa bangsa kami keluar dari krisis yang ada. Bahkan oleh anugerah Tuhan, maju di tengah-tengah situasi yang sesungguhnya tidak mudah. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk informasi yang kami dengar bahwa pandemi COVID-19 meningkat dengan varian baru. Berilah kepada kami hikmat supaya kami terus waspada dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang ada. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Tuhan Engkau kiranya memberkati secara khusus untuk hamba-Mu Pak Luhut yang oleh anugerah Tuhan ada dalam pemerintahan saat ini. Terima kasih bahwa hamba-Mu telah melaksanakan banyak hal yang sungguh-sungguh menjadi berkat untuk bangsa kami. Dan kami terus menopang hamba-Mu supaya Tuhan yang selama ini memberkati dan memakai akan terus memberkati sampai periode pemerintahan ini selesai dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita menjadi bagian dari hamba-Mu. Berkati juga Ibu Devi yang setia mendampingi Pak Luhut. Kami doakan supaya Tuhan juga memberi kesehatan, kekuatan, memberi hikmat. Berkati juga semua anak-anak, menantu, dan cucu. Berkati kami semua anggota PADR. Kami doakan supaya kasih Tuhan menaungi kami. Secara pribadi biarlah kami terus, Tuhan Engkau jaga, pelihara, lindungi. Lepaskan dari semua yang jahat. Berkati kami juga Tuhan, supaya masing-masing kami bersemangat, bertumbuh secara rohani, dan melayani Tuhan. Berkati dalam semua kehidupan keluarga. Kami berdoa supaya keluarga, rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Ada hubungan baik suami istri, orang tua dan anak. Kami doakan supaya Tuhan Engkau berkati. Kakak beradik. Kami juga berdoa supaya Tuhan juga berkenan memberkati akan semua anggota keluarga kami yang membutuhkan pasangan hidup, tapi sampai saat ini belum mendapatkan. Tuhan buka jalan, Tuhan anugerahkan, pertemukan dengan calon pasangan hidup yang tepat, yang seiman untuk membentuk rumah tangga Kristiani yang bahagia melayani Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa supaya kiranya Tuhan Engkau berkati semua anggota keluarga yang membutuhkan pekerjaan, supaya Tuhan buka jalan. Anugerahkan pekerjaan. Berkati juga untuk semua usaha dan pekerjaan. Tangan-Mu terangkat. Membuat berhasil, membuat beruntung untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia, supaya Tuhan Engkau berkati. Oleh anugerah Tuhan, ada terus semangat ekumenis. Keesaan menjadi bagian dari gereja. Kami terus bergandeng tangan, menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa ini. Doa kami untuk semua penginjil, para misionari dalam perjuangan penyampaian kabar baik di berbagai tempat.
Tuhan berkati, Tuhan yang urapi, biarlah oleh kesaksian mereka banyak orang bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, karena Tuhan sudah memimpin kami dan kami akan mengakhiri PA kami. Kami berdoa, bila kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh yang Kudus menjadi bagian kami semua saat ini dan terus kekal selama-lamanya. Amin.